Christian mengambil gitar dari dalam tenda. Mau aku nyanyikan lagu tidak? Memangnya bisa, seloroh Yuka. Belum juga dengar, sudah meragukan bakatku, tukas Christian. Nyanyikan saja kalau begitu. Nyanyi yang bagus, merdu, dan buat aku tersentuh. Aku akan memberi hadiah, itu pun jika berhasil, jelas Yuka. Christian menyanggupi tantangan Yuka. Ia menyanyikan lagu, Yo Te Amo, dari penyanyi Chayane. Lagu itu adalah lagu kesukaan Christian. Lagu itu adalah lagu kenangan bersama kekasih pertamanya. Lirik lagu itu sangat cocok untuk merayu. Dengan penuh penghayatan ia menyanyikan lagu itu. Namun, Yuka merasakan ada makna lain di balik lagu itu. Sono utani wa tokubetsuna imi ga arutu kanji mashita. Dueka, sono kyoku wa hokano dareka no tame no monoda tu omomasu. Aku merasa, lagu itu memiliki arti khusus. Entah kenapa, aku merasa lagu itu untuk orang lain, lirih Yuka. Yuka menyembunyikan perasaan gundahnya. Lagu itu memang menyentuh. Apalagi, Christian juga menerjemahkan lirik itu ke dalam bahasa Indo. Christian tahu, Yuka hanya bisa dua bahasa, bahasa tanah kelahirannya dan bahasa Indo. Apa artinya? Tanya Christian. Hah? Maksudnya? Ucapanmu tadi, apa artinya? Aku ingin tahu, desak Christian. Kamu berhasil memenangkan tantangan ini, ucap Yuka. Ia berbohong pada Christian. Menutupi kebohongan dengan senyuman palsu. Christian bukanlah orang bodoh. Ia meminta Yuka mengulangi kata-katanya sama persis dengan sebelumnya. Kali ini, Christian merekam ucapan Yuka diam-diam. Ia melihat kebohongan di mata Yuka. Gadis itu tidak pandai berbohong. Karena aku sudah menang, bukankah seharusnya aku menerima hadiahku, goda Christian. Aku belum memikirkan hadiahnya. Tagih saja lain kali. Sekarang aku sudah mengantuk, aku mau tidur, tutur Yuka. Ia melangkah masuk ke dalam tenda. Christian memasang earphone lalu menerjemahkan ucapan Yuka. Ia menoleh ke arah tenda saat jawaban dari pencariannya itu sudah keluar. Apa benar seperti itu Yuka? Apa begitu terlihat kalau aku memang mengenang wajah orang lain saat bernyanyi, batin Christian. Christian teringat peristiwa yang lama berlalu. Saat itu, ia masih kuliah manajemen bisnis. Christian berkenalan dengan seorang gadis. Gadis itu tidak terlalu cantik, tapi sangat manis. Dia sangat sopan, penyayang, perhatian, memiliki rasa empati yang tinggi. Mereka sangat dekat, sampai akhirnya Christian menyatakan perasaannya pada gadis itu. Mereka menjalin tali kasih selama beberapa bulan. Di saat Christian sedang sayang-sayangnya, Dewi, gadis itu pergi entah kemana. Ia pergi meninggalkan kampus, meninggalkan rumahnya, meninggalkan Christian tanpa kabar berita. Namun, 2 bulan kemudian ia menerima kabar. Dewi meninggal karena penyakit lambung kronis. Ketika itu, ia sangat terpukul. Setahun berlalu, ia menjalin hubungan dengan yang lain dan mulai melupakan Dewi. Namun, Leoni datang membawa surat terakhir dari Dewi. Dalam surat itu, Dewi meminta tolong kepada Christian untuk menikahi Leoni. Saat itu, Christian memutuskan kekasihnya lalu bertunangan dengan adik dari Dewi, Leoni. Awalnya tidak ada perasaan apapun di antara mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, cinta itu akhirnya hadir. 5 tahun mereka berpacaran, sampai akhirnya mereka sepakat untuk segera menikah. Takdir berkata lain, Leoni mengalami kecelakaan dan meninggal. Wajahnya hancur dan tidak dapat dikenali. Itulah penyebab Christian menjadi dingin kepada perempuan. Sampai hatinya mulai menghangat dan tergerak oleh Haruna. Perasaannya pada Yuka tumbuh belum lama ini. Mungkin hal itu yang membuat Yuka meragukan cinta Christian. Yuka merasa, Christian tidak bisa melupakan cinta di masa lalunya. Malam semakin larut. Dinginnya angin pantai, membuat Christian masuk ke dalam tenda. Ia tidur di samping Yuka. Maafkan aku sayang. Aku memang sempat memikirkan wanita lain. Tapi, dia hanya masa lalu. Dia sudah tidak ada di dunia ini. Jangan marah padaku, karena aku tidak sanggup hidup tanpamu, bisik Christian di samping Yuka. Yuka menggeliat lalu mengubah posisi tidurnya menjadi membelakangi Christian. Sebenarnya Yuka hanya berpura-pura tidur. Ia mendengar semua ucapan Christian.
Walaupun wanita di masa lalu Christian itu sudah meninggal. Namun, hati Yuka tetap sakit. Christian mendekati Yuka dan memeluknya dari belakang. Ia mengecup pundak Yuka, lalu memejamkan matanya. Christian mendekap erat Yuka yang berbaring membelakanginya. Aku tetap cemburu, walau dia sudah tiada. Aku hanya ingin diriku saja yang ada dalam ingatanmu saat ini. Lupakan masa lalumu, Chris. 2 hari kemudian. Liburan mereka berakhir. Mereka kembali ke rumah. Christian merasa gelisah. Sejak malam itu, Yuka lebih banyak diam, tidak seperti biasanya. Sampai tiba di depan rumah Tristan, Yuka keluar dari mobil tanpa berpamitan. Ia langsung pergi ke kamarnya di paviliun. Sinta yang sedang menyiram tanaman di halaman depan, merasa heran dengan sikap Yuka. Mereka baru saja datang setelah berlibur, tapi wajah Yuka tidak terlihat senang. Sinta menoleh ke arah Christian. Namun, laki-laki itu juga terlihat sedih. Hah, aku tidak mengerti dengan urusan sepasang kekasih, desah Sinta. Ia menghela napas kuat. Ia lanjut menyiram tanaman, setelah selesai, ia baru akan bertanya pada Yuka. Hari-hari berlalu dengan cepat. Tidak terasa, hari ini Raja genap berusia 6 bulan. Ia sudah mulai belajar duduk. Haruna dan Tristan juga semakin dekat. Cinta bisa datang karena seringnya bersama. Sepertinya pepatah itu benar adanya. Haruna mulai merasakan getaran-getaran cinta saat menatap wajah Tristan. Di tempat kerja, mereka sering keluar makan siang berdua. Yuka lebih sering pergi bersama Sari karena tidak mau mengganggu mereka. 2 minggu lagi, Yuka akan menikah dengan Christian. Permasalahan mereka dilupakan begitu saja. Yuka memilih untuk tidak peduli dengan masa lalu Christian. Haruna, panggil Yuka. Ada apa yuk? Antar aku ke mall ya, harap Yuka. Tapi, hari ini jadwal imunisasi Raja. Ajak Chris saja, tolak Haruna halus. Aku mau beli barang-barang pribadi perempuan, masa bareng Chris. Ayolah, antar aku, pinta Yuka. Haruna melempar pandangan ke belakang Yuka. Di sana, Tristan berdiri menunggu mereka selesai bicara. Yuka berbalik ke arah Yuka memandang. Bolehkan kalau aku ajak dia? Tanya Yuka meminta izin. Tristan maju mendekati mereka. Mau kemana? Tanya Tristan. Beli bra, jawab Yuka santai. Uhuk. Kak, kenapa mengatakan hal seperti itu kepadaku? Aku ini kan laki-laki. Tristan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ia masuk ke dalam ruangannya. Wajahnya bersemu merah. Aku akan bicara dulu dengannya, ucap Haruna. Ia masuk ke ruangan Tristan. Haruna tidak melihat Tristan di mejanya. Kemana dia? Tanya Haruna dalam hati. Tristan keluar dari kamar mandi. Ia membasuh wajahnya yang terasa memanas. Tristan yang memang memiliki hasrat yang tinggi, mendadak hasratnya naik saat melihat Haruna di hadapannya. Gluk! Ia menelan saliva. Wajah Haruna seperti dikelilingi sinar menyilaukan. Bibir dan lehernya sangat menggoda dalam pandangan Tristan. Sampai matanya tidak berkedip sedetik pun. Pandangan Tristan yang lain dari biasanya, membuat Haruna merasa canggung. Tristan melangkah pelan menghampiri Haruna. Kamu kenapa? Tanya Haruna gugup. Ia mundur perlahan sampai tubuhnya menabrak pintu yang tertutup. Tristan terus maju sampai jaraknya dengan Haruna hanya beberapa sentimeter. Dada keduanya berdebar cepat seiring tipisnya jarak di antara mereka. Tristan melangkah kembali, ia memerangkap tubuh Haruna dengan kedua tangan di sisi kanan dan kirinya. Haruna, mengapa kau datang? Tanya Tristan dengan suara berat. Helaan napasnya terdengar tidak beraturan menahan hasrat. Ia tidak bisa memaksa Haruna seperti dulu. Tristan ingin mendapatkan hati Haruna, tidak hanya tubuhnya. Haruna mengerti dengan sikap Tristan. Mereka saling menatap dengan pandangan sayu. Perlahan-lahan Tristan memajukan wajahnya. Haruna diam saja, tidak menghindar seperti biasanya. Merasa Haruna tidak menghindar, Tristan semakin berani. Kap! Bibir mereka bertemu. Sedetik kemudian Tristan menarik wajahnya menjauh. Maaf, aku, ucapnya khawatir. Namun, Haruna tidak terlihat marah. Haruna justru mengangkat tangannya lalu dilingkarkan di leher Tristan. Ia menyatukan bibir mereka kembali. Tristan tersenyum tipis.
Ia menarik pinggang Haruna dan memperdalam kecupannya. Keduanya berpagut mesra. Haruna menjambak pelan rambut Tristan saat kecupan nakal lidah Tristan itu turun ke lehernya. Desahan pelan keluar dari bibir Kisable Haruna. Tristan semakin mabuk kepayang mendengar desahan Haruna. Tangannya mulai bergerilya nakal. Haruna menahan tangan Tristan saat akan membuka kancing bajunya. "Tristan, cukup," tegur Haruna. Tristan menurut, ia berdiri tegak kembali. Mereka saling melempar senyuman malu-malu. Haruna mulai membuka diri kepada Tristan. "Haruna." "Hem." Haruna menjawab dengan gumaman pelan. "Kita menikah saja." "Demi raja, maukah kau menjadi istriku?" tanya Tristan. "Aku belum yakin dengan perasaanku, tapi demi raja, mari kita menikah," ajak Haruna. Tristan menarik Haruna ke dalam pelukannya. Mereka memutuskan menikah demi raja. Haruna percaya, mereka bisa menumbuhkan perasaan mereka semakin dalam seiring berjalannya waktu. "Aku akan membawa raja pergi ke dokter bersama Bu Sinta. Pergilah bersama Yuka. Kalau bisa, beli lingerie seksi untuk dipakai saat malam pertama nanti," goda Tristan di samping cuping telinga Haruna. "Aduh." Haruna mencubit pinggang Tristan. Tatapan tajamnya membuat Tristan menunduk ketakutan. Seorang Tristan yang dulu begitu angkuh, kini takut bahkan hanya ditatap oleh Haruna. Bukan takut dengan kemarahan Haruna, tapi takut kehilangan wanita yang dicintainya itu untuk kedua kalinya. "Haruna," panggil Yuka dari luar ruangan Tristan. Ia menunggu lumayan lama di depan pintu. Namun, Haruna masih tidak mau keluar. "Sedang apa sih?" gerutu Yuka. Haruna merapikan baju dan rambutnya yang berantakan. Setelah melihat wajahnya di cermin, Haruna pun keluar. Ia menutupi lehernya yang dikecup Tristan. Haruna menutupinya dengan rambut panjangnya. "Ayo pergi." Haruna menarik Yuka pergi dari ban. Jam pulang sudah sejak tadi terlewat. Mereka memesan taksi online. Haruna dan Yuka pergi ke toko pakaian dalam. Yuka memilih baju tidur satin yang sangat tipis. Tanpa malu-malu, Yuka mengatakan kalau ia menyiapkan semua itu untuk malam pengantinnya bersama Christian. Haruna mengingat godaan Tristan tadi. Sambil mencuri-curi pandang, ia memilih lingerie berenda. Warna merah terang menyala melambangkan hasrat yang menggelora dan menggebu. Ia melihat Yuka masuk ke kamar pas. Bergegas ia pergi ke kasir dan membayar lingerie pilihannya. "Tidak dicoba dulu, Mbak?" "Takutnya tidak muat di tubuh Mbak," ucap kasir. "Tidak perlu. Segera bungkus sebelum calon kakak ipar saya keluar," perintah Haruna. "Oh, baik Mbak." "Ditunggu sebentar," ujar kasir itu. Barang itu segera dibungkus setelah Haruna membayarnya. Tepat ketika kasir selesai membungkus, Yuka keluar dari kamar pas dan membayar semua yang dipilihnya. Ia melihat Haruna sudah menenteng tas belanja. "Beli apa?" tanya Yuka menyelidik. "Biasa, penutup atas," jawab Haruna malu. Meskipun mereka sama-sama perempuan, tapi Haruna tidak bisa terlalu belak-belakan seperti Yuka. "Brah?" "Iyalah." "Gak usah diperjelas," gerutu Haruna. Setelah selesai berbelanja, Yuka mengajak Haruna makan malam. Tidak jauh dari toko itu ada resto yang baru saja buka. Yuka penasaran dengan makanan yang mereka sediakan. Mereka makan dengan santai pada awalnya. Namun, di tengah acara makan malam mereka, tiba-tiba duduk dua orang pelanggan pria. Haruna dan Yuka tidak mengenal mereka. Kedua gadis itu menjadi tidak nyaman. "Kita pergi saja," ujar Yuka. Haruna dan Yuka bangun dari kursi dan melangkah pergi. Kedua laki-laki itu menghadang jalan mereka. Yuka yang sedikit pemarah itu pun akhirnya meledak. "Kalian mau apa? Kami tidak mengenal kalian." "Tolong minggir," geram Yuka. "Jangan galak-galak cantik. Kalian berdua saja, kami bisa mengantar kalian kemanapun kalian mau." "Ke hotel pun tidak masalah," goda laki-laki bertubuh kurus. "Iya. Daripada kalian cuma berdua perempuan, kan lebih baik kalau kami temani," sambung laki-laki yang sedikit gemuk. Haruna gemetar di belakang Yuka. Ia tiba-tiba mengingat wajah kedua laki-laki itu. Mereka berdua adalah preman yang menagih hutang ke rumah Haruna. Dua dari kelima preman itu di hadapan Haruna sekarang. Membuat ingatan yang telah hilang itu terkuak sedikit demi sedikit.
Kepalanya terasa berkunang-kunang, dada naik turun, napas tidak beraturan. Perlahan bayangan orang-orang di hadapannya semakin buram, samar, dan akhirnya gelap. Grup Haruna, pekik Yuka. Ia segera menoleh saat di belakangnya, Haruna tergeletak tidak sadarkan diri. Para pelanggan resto menghampiri dan menuduh kedua laki-laki itu yang membuat Haruna pingsan. "Apa yang kalian lakukan?" tanya pelayan laki-laki sambil menuding kepada kedua preman. "Kami tidak melakukan apapun," jawab preman bertubuh kurus. "Sial! Kita harus segera pergi dari sini atau kita akan diamuk pelanggan yang lain," bisik preman bertubuh gemuk. Kedua preman itu bergegas keluar dari resto. Seorang petugas medis kebetulan sedang makan malam, ia menghampiri dan memeriksa keadaan Haruna. Yuka sangat panik. "Bagaimana keadaan saudara saya, dokter?" tanya Yuka. "Dia hanya pingsan." "Bisa minta tolong carikan minyak angin?" tanya pria yang menopang kepala Haruna. Pelayan pergi mengambil kotak obat dan memberikan minyak kayu putih kepada dokter. Pria itu mendekatkan botol minyak kayu putih di depan hidung Haruna. Terlihat tubuh wanita itu mulai bergerak. Yuka bersimpuh. "Haruna, kamu baik-baik saja?" tanya Yuka, dengan wajah khawatir. Haruna dibantu dua orang pengunjung untuk bangun. Kepalanya masih berdenyut nyeri, tapi tidak terlalu parah seperti tadi. Haruna mengedarkan pandangan, mencari sosok dua orang yang tadi berdiri di depan mereka. "Di mana mereka?" Haruna tampak kebingungan. "Siapa?" Yuka lebih bingung dari Haruna. Tidak mungkin kedua preman itu kan yang ditanya Haruna? Batin Yuka. "Kedua preman yang menghadang jalan kita," jawab Haruna dengan ekspresi ketakutan. Orang-orang mulai berpikir macam-macam karena Haruna menanyakan mereka. Pelayan resto itu maju dan meminta maaf atas ketidaknyamanan Haruna dan Yuka. Pelayan itu berlari keluar, mencari kedua preman yang tadi mengganggu Haruna dan Yuka. "Apa mereka menyakiti kalian, Nona?" "Kami akan membantu kalian melaporkan mereka," ucap pelayan yang tadi keluar. "Tidak perlu. Maaf sudah mengganggu kalian," sesal Haruna. Ia sudah membuat pelanggan lain terganggu. Namun, mereka semua tidak merasa demikian. Semuanya justru mengkhawatirkan Haruna. "Apakah Anda sedang sakit, Nona?" tanya dokter yang memeriksa Haruna. Haruna menggelengkan kepala pelan. Ia berterima kasih kepada dokter itu. Saat hendak membayar, manajer resto itu menolak menerima. Mereka merasa bersalah karena membuat Haruna dan Yuka tidak nyaman makan di restonya. Menir memerintahkan pelayannya untuk membantu Haruna memanggil taksi. Seorang gadis turun dari ranjang dengan perlahan. Ia melangkah menuju cermin besar di samping kamar mandi. Tubuhnya berputar sambil tersenyum menatap pantulan wajahnya di cermin. Masih kurang sedikit," gumamnya. Entah apa yang dia maksud. Tok. "Masuk." "Makan malam Anda sudah siap, Nona," ucap pelayan kepada gadis itu. "Terima kasih, Big," sahutnya. Gadis itu pergi ke ruang makan. Dengan senyuman manis menghias bibir tipis yang seperti terbelah di bibir bawahnya. Namun, melihat senyuman itu, para pelayannya justru bergetar ketakutan. Mereka berdiri di satu tempat sambil saling berpegangan. Gadis itu semakin tersenyum lebar. Apa yang membuat gadis itu begitu ditakuti para pelayan? "Kalian pergi sekarang juga," bentak gadis itu. Tanpa banyak bicara, mereka segera berlari ketakutan. Dengan napas terengah-engah, mereka berkumpul di dapur. Salah satu pelayan termuda di rumah itu, terisak karena ketakutan. "Aku mau pulang saja. Aku tidak mau bekerja di rumah ini," ucapnya di sela isak tangisnya. "Hus! Jangan bicara sembarangan atau kau bisa dikurung di gudang bawah tanah," ucap pelayan yang lainnya. Haruna dan Yuka tiba di rumah. Ia meminta Yuka untuk menyembunyikan kejadian di resto dari Tristan. Laki-laki itu selalu khawatir berlebihan. "Kalian baru pulang?" "Raja tidak mau tidur karena menunggu ibunya," lapor Sinta. "Bagaimana sekarang?" tanya Haruna. "Sudah tidur di kamar Tristan," jawab Sinta. Haruna merasa lega mendengarnya. Ia masuk ke kamarnya untuk membersihkan diri. Haruna pergi bersama Yuka sepulang kerja, dan tubuhnya terasa lengket. Haruna berendam di dalam bak mandi. Pikirannya masih tertuju pada kedua laki-laki yang mengganggu di resto. Ingatannya berputar-putar tentang kejadian saat 5 orang preman menagih hutang ke rumahnya.
Hutang apa yang membuat keluargaku berurusan dengan para preman? Apa saja yang aku lupakan? Kenapa sampai saat ini, aku masih belum bisa mengingat semuanya, lirih Haruna. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat semua yang terjadi. Namun, hal itu hanya membuat kepala Haruna semakin nyeri. Tiba-tiba saja tubuhnya menggelosor turun. Tubuh Haruna tenggelam. Tangannya meraih tepian bak mandi dan berpegangan untuk bangun. Kembali, kilasan masa lalu melintas di kepalanya. Kali ini ingatan tentang kejadian yang sama persis seperti yang dialaminya sekarang. Hah. Haruna berhasil duduk tegak kembali. Ia menarik napas setelah mengusap wajahnya. Untung saja tidak ada air yang masuk ke dalam mulut dan hidungnya. Akhir-akhir ini, ia semakin sering mengalami hal seperti itu. Tiba-tiba saja kenangan masa lalu melintas dalam bayangannya. Haruna merasa, masa lalu yang telah dilupakannya itu tidak sesederhana yang dikatakan ayahnya. Haruna membilas tubuhnya di bawah keran shower. Setelah selesai memakai piyama tidurnya, ia pergi ke kamar Tristan untuk mengambil raja. Ayah dan anak itu tidur sangat pulas. Haruna tidak tega mengganggu mereka. Ia pun memilih duduk di sofa dekat pintu kamar. Haruna akan menunggu sampai raja merasa haus dan terbangun. Pikirannya sangat lelah. Membaringkan tubuh sejenak di sofa panjang itu sepertinya sangat nyaman. Tidak lama, Haruna tertidur. Di saat Haruna mulai terpejam, Tristan membuka mata. Ia melihat raja masih tertidur pulas. Tristan turun dari atas ranjang. Ia memicingkan matanya, tidak yakin dengan penglihatannya. Haruna, gumam Tristan. Ia melangkah mendekati Haruna. Tangannya membelai pipi merah merona Haruna. Tristan percaya sekarang, kalau wanita yang sedang berbaring meringkuk di sofa itu memang Haruna. Tristan menunduk dan mengecup pipi Haruna. Kecupan itu membuatnya terbangun. Haruna segera bangun dan duduk bersandar di sofa. Maaf mengganggu, ucap Tristan. Ia duduk di samping Haruna. Baru pulang, tanyanya sambil menggulung lengan kemeja putihnya. Sejak pulang dari kantor, Tristan belum mengganti baju karena dia menggendong raja yang mengamuk. Tristan juga belum mandi dan tertidur di samping raja karena kelelahan. Mendiamkan anak yang sedang mengamuk memang pekerjaan yang sulit bagi Tristan. Rasanya lebih sulit daripada menghadapi nasabah yang complain. Untungnya ia berhasil membuat raja tertidur. Bagaimana dengan raja? Dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Mungkin hanya kehausan. Aku memberinya air madu, akhirnya dia bisa tidur, jawab Tristan. Ia memijat bahunya sendiri. Menggendong terlalu lama, membuat otot pundaknya sedikit ngilu. Haruna menawarkan diri untuk memijat bahunya. Tristan tentu saja tidak menolak. Jarang-jarang Haruna mau melakukannya. Pijatan Haruna sedikit mengurangi rasa ngilu di bahunya.